Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini makanannya nanti top, jadi salamnya harus kenceng, ya, harus lebih kuat lagi. Soalnya tuh kulinernya bagus-bagus semua, ya. Jadi semangat jawab salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh iqraran bihi wat tauhida. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallim tasliman mazida. Yang berbahagia keluarga besar Bapak Haji Purnomo Hari Prianto dan Ibu Hajah Endang Sri Sugesti selaku orang tua dari putra tercinta Ananda Adam Aulia Rahmadi, namanya dengan sama saya. Nah, takut ketuker nanti jadi pengantin. Berbahagia juga keluarga besar Bapak M. Ali Asikin dan Ibu Chandra Triayu, orang tua dari putri tercinta Salika Panita, nama yang indah. Dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para kerabat, para sejawat, para tetangga, ya, rekan-rekan jamaah pengajian subuh dan pengajian Majelis Ta'lim Al-Muhajirin yang berkenan hadir pada acara yang penuh barokah ini. Tentu saja mengawali pertemuan kita pada siang hari ini, saya ingin pertama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mengucapkan selamat kepada kedua mempelai yang telah melaksanakan atau melangsungkan pernikahannya pada beberapa hari yang lalu, gitu ya. Artinya sekarang sudah menjadi pasangan suami istri. Barakallahu lakuma wa barakalaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Cuma saya dengar katanya Ananda ini dua-duanya tinggal di Belanda. Betul ya, deh. Jadi bahasa Belandanya ya fasih. Ada dari Belanda di sini ya. Saya taunya Belanda itu aja tuh. Dari mana lahirnya? Pandeglang. Kakek saya asli dari Garut. Punya senjata di bawah perut. Bisa berkembang, bisa mengkerut. Jadi Belanda itu gitu. Paling taunya Magnet Maxwell. Punya pacar udah genit bawel. Itu aja. Ya. Jadi bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, harus senantiasa kita panjatkan atas berbagai karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita sekalian. Tentu saja yang paling bersyukur adalah kedua mempelai serta keempat orang tuanya, karena bagi keempat orang tuanya telah melaksanakan salah satu kewajiban sebagai orang tua, yaitu menikahkan, ya. Dan itu menjadi hak seorang anak untuk dinikahkan oleh orang tua. Dalam hadis Abu Hurairah Rasul berkata,
haqqul walad ala walidayhi ayyuzawwijahu idza adraka. Salah satu ya adalah menikahkan anaknya ketika sudah pantas untuk dinikahkan. Karena nikah dalam pandangan Islam adalah ibadah. Kata Rasulullah, an-nikahu sunnati faman ahabbani falyastanna bi sunnati faman raghiba anni laisa minni. Nikah itu adalah sunnahku. Maknanya itu ibadah. Kan sunnah Nabi itu jadi ibadah. Bahkan Allah suruh ya kepada umat Islam itu dalam surat An-Nur ayat 32. Nanti ibu bapak boleh rujuk dalam surat An-Nur, wankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'u yughnihum wa min fadlih wallahu wasi'un alim. An-Nur 32. Dan hendaklah kalian nikahkan, Allah suruh kepada orang tua itu untuk menikahkan anak-anak keluarganya itu ya, yang soleh, yang sudah pantas untuk dinikahkan. Bahkan kata Allah, sekalipun dia tidak mampu dalam arti ma'isyah, penghidupan itu, Allah bilang yughnihumullah, maka akan aku berikan kemampuan kepada mereka yang menikah itu. Jaminan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang menikah. Sehingga tidak boleh khawatir tentang kehidupan masa depan. Ananda Adam Aulia Rahmadi dan Ananda Salika Paramita. Hari ini merupakan salah satu hari di antara hari-hari yang paling bersejarah di dalam perjalanan kehidupan Anda berdua. Hari ini merupakan hari di mana Anda sedang memulai meniti karir perjalanan hidup yang sangat panjang, ya. Menikmati rasa kasih cinta hingga senja mendatang. Karena kita memang dituntut agar bisa mempertahankan kehidupan rumah tangga itu. Ya. Tahukah kita bahwa berumah tangga itu merupakan ibadah dengan span waktu yang paling panjang. Kalau kita sholat mungkin hanya sekedar 5 menit selesai. Ya. Kita ibadah haji 6 hari selesai. Saum Ramadan 30 hari. Saum sunnah cuma 12 jam. Tapi ibadah dalam bentuk rumah tangga, dia tidak ada batas waktu sampai Allah yang memisahkannya. Kata Rasulullah, man tazawwaza mar'atan faqad istakmala fi nisfadin. Orang yang berumah tangga sesungguhnya dia telah menyempurnakan separuh agamanya. Falyattaqillah fi nisfil akhir. Dan selebihnya itu bertakwa pada Allah. Artinya berumah tangga itu merupakan ibadah yang sangat panjang, tidak ada batas waktu, hanya Allah yang bisa memisahkannya, dan dia merupakan ibadah separuh dari urusan agama. Bayangkan kalau Quran itu 6.000 ayat, maka menikah berumah tangga separuh isi Quran itu telah dilaksanakan, tinggal selebihnya. Oleh karena itu, beruntunglah orang-orang yang sudah berumah tangga, menyusullah orang-orang yang belum berumah tangga, segeralah orang-orang yang masih jomblo. Ada yang jomblo? Saya juga jomblo. Jomblo karatan. Udah karatan. Berlomba-lomba nggak apa-apa juga gitu ya.
Nah, jadi berumah tangga itu ya. Sehingga Ananda Adam Aulia Rahmadi pertahankan ya. Karena berumah tangga itu melaksanakan visi misi Allah Subhanahu wa taala. Apa di antaranya? Ada 4 tuh. Misi visi berumah tangga itu. Orang menyebutnya hikmah berumah tangga. Yang pertama, berumah tangga itu untuk mendapatkan ketenangan, ketentraman, dan kenyamanan hidup. Tadi dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala itu dalam surat Ar-Rum ayat 21. Sering dibaca tuh, sering ditulis di dalam undangan itu ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, kita kadang-kadang berpikir yang dimaksudkan tanda-tanda kebesaran Allah itu hanya matahari, bulan, bintang, langit, bumi, dan makrokosmos yang besar-besar. Padahal kata Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda kebesaran Allah itu dalam mikrokosmos. Bukan kosmos yang buat anak nasi. Mikrokosmos ya. Gak apa-apa. Saya berhadapan dengan para saintis semua ini. Ya, di depan saya ini orang-orang intelektual semua. Jadi saya juga ceramahnya agak intelek sedikit lah, gitu ya. Jadi tanda-tanda kebesaran Allah itu ada pada pernikahan tuh. Nah, kenapa? Karena di sana orang menikah itu akan Allah kirimkan sakinah. Sakinah itu milik Allah. Dan hanya akan Allah berikan kepada mereka yang melaksanakan berumah tangga secara halal. Ya. Sakinah tidak akan diberikan kepada mereka-mereka yang hidup tanpa ikatan nikah. Ya. Apa namanya? Samenleven. Ya. Kalau di Belanda samenleven. Ya. Sekalipun hidup bersama, tapi dia tidak akan mendapatkan ketenangan, ketentraman, kenyamanan. Apalagi hidup bersama sembunyi-sembunyi. Ada nggak sih sembunyi-sembunyi? Sirih-sian itu, ngencap daun sirih, buah semangka berdaun sirih. Paling enak, sirih-sirian. Itu juga sama tidak akan mendapatkan sakinah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada mereka yang bisa melaksanakan nikah secara halal. Nah, apalagi dia hidup bersama dengan sesama jenis. Mohon maaf nih, di Belanda itu saya dengar katanya hidupnya bebas sekali. Tuh ya, sangat bebas. Salah satu negara yang paling bebas di dunia adalah Belanda. Baik untuk minuman, ya, makanan, pergaulan, segala macam yang bebas-bebas ada di sana. Saya berpesan kepada Ananda Adam dan Salika, ya, karena Anda sudah memilih cara Islam untuk melaksanakan nikahnya, maka tuntunlah dengan cara Islam. Ya. Sekalipun mungkin di lingkungannya itu biahnya penuh dengan kekufuran, ya, tapi senantiasa Anda jangan larut dengan kehidupan yang serba glamor dan bebas di negeri kincir angin itu. Ya. Itu yang patut Anda syukuri, karena Anda akan mendapatkan kehidupan yang tenang, tentram, dan nyaman sekalipun di negeri yang penuh kekufuran. Yang pertama tuh, ya.
apa? Sakinah. Itu diberikan kepada yang menikah. Yang kedua, mawaddah. Nah, mawaddah itu apa? Perekat. Mananya merekatkan, itu kayak semen itu udah direkat. Jika orang yang sudah menikah, Allah akan berikan mawaddah. Ada semacam keterikatan, ya, antara istri dan suami, antara suami dan istri, dan dengan orang tua. Ada semacam keterikatan, kecenderungan, ya. Orang yang sudah menikah, dia punya kecenderungan untuk senantiasa kembali ke rumahku. Sekalipun dia pergi berjalan jauh ke ufuk timur sana, menjauh ke ufuk barat sana, dia akan kembali ke rumah. Mawaddah. Ada semacam kecintaan, ya. Cinta dengan rumah, cinta dengan istri, cinta dengan orang tua. Mawaddah. Harus ingat bahwa itu hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mawaddah ini adalah salah satu pemberian Allah yang Allah berikan tidak memandang usia. Orang tua, kakek nenek itu, ya, dia ada mawaddah. Kalau kita jalan ke mall tuh, ya, kan suka ada tuh gandengan kakek dan nenek itu senang. Ya. Bukan karena cinta, tapi karena mawaddah. Saya juga sama kalau jalan istri saya gandeng tuh. Kenapa? Kalau saya lepas dompet saya habis. Kabur ke toko-toko. Makanya suka jalan terus. Mawaddah. Dan itu akan bertahan sampai kakek nenek. Terus, ya. Kalau kita berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasulullah. Tapi kalau kita misalnya mata kita jelalatan, mata kita mata bongsang sana kemari, sudah bubar ke rumah tangga, ya, nggak akan lama, sebentar. Ya. Banyak tuh ya kisah-kisah para artis, ya mohon maaf tuh, seumur jagung aja, ya mereka bertahan, begitu dia ganti lagi, seumur jagung ganti lagi. Bukan itu, ya. Islam ini mengajarkan kita bukan hanya ketenangan, ketentraman, bukan hanya ada banyak. Baru satu kan kita terangkan, sakinah, mawaddah, rahmah, rahmat, kasih sayang. Ya. Bagaimana kita bisa menyayangi istri dengan baik, bagaimana kita sayang dengan suami, sama seperti halnya orang tua menyayangi anaknya. Oleh karena itu, saya berpesan kepada Ananda Adam, Aulia Rahman, ya, yang mendapatkan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istri, ya, Salika Paramita. Ketahuilah Adam bahwa Salika Paramita ini adalah anak kesayangan dari kedua orang tuanya. Oleh karena itu, sayangilah nak Salika seperti halnya orang tuanya telah menyayanginya dengan sepenuh hati. Ananda Adam, orang tua Salika telah menjaganya puluhan tahun sehingga dewasa. Oleh karena itu, Adam, jagalah nak Salika seperti orang tuanya telah menjaganya dengan sebaik-baiknya. Orang tuanya telah melindunginya begitu lama sejak lahir. Ya. Oleh karena itu, Adam perlu melindungi nak Salika seperti orang tuanya telah melindunginya dengan sepenuh hati. Adam, orang tuanya telah menafkahi begitu banyak anggaran dana budget yang ditumpahkan kepada nak Salika demi dipersembahkan kepada nak Adam. Oleh karena itu, nafkahilah nak Salika seperti halnya orang tuanya telah menafkahi nak Salika sama seumur hingga dia dipertemukan dengan nak Adam. Itu yang menjadi tanggung jawab seorang suami. Ya. Kan kita ini bukan hanya menikmati saja, tapi juga ada tanggung jawab. Ya. Ananda Adam harus memiliki peran, tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab terhadap istri.
Sebenarnya begitu juga sebaliknya. Ya, tidak saliku juga memiliki peran, tugas, hak, dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai seorang istri. Apa suami istri itu, ya, di dunia ini memang tidak ada yang sempurna. Kalau Adam ingin mencari sesuatu yang sempurna, tidak akan pernah Anda temukan. Kapanpun, dimanapun, ya, bagaimanapun, selama kita tinggal di dunia, tidak akan pernah kita temukan kesempurnaan. Sempurna itu hanya pada rokok katanya. Oleh karena itu, upayakan sedapat mungkin untuk mencapai optimal yang baik, itu saja sudah bagus. Ya. Nah, Adam. Yang kedua, ya, di samping tadi mendapatkan ketenangan, apa? Menyalurkan hasrat biologis. Itu tujuan berumah tangga. Ya. Tidak mungkin orang berumah tangga menikah tanpa bisa menyalurkan hasrat biologis. Karena itu merupakan fitrah dan Allah telah berikan kepada setiap insan, setiap manusia itu syahwat. Ya. Syahwat Allah berikan kepada kita, dan gunakanlah syahwat itu untuk ke jalan yang benar, ke jalan yang sehat. Zuyyina linnas hubbus syahawat. Telah diberikan atau ditanamkan keindahan kepada setiap manusia itu syahwat. Ya. Oleh karena itu, salurkanlah syahwat itu ke tempat yang benar. Dalam surat Al-Baqarah Allah berfirman, ya, uhilla lakum lailatas syami rafasu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istrimu itu adalah pakaian bagi diri. Pakaian. Allah memberikan permisalan istri itu sebagai pakaian bagi suami, dan suami itu juga pakaian bagi istrinya. Kenapa? Karena pakaian itu bisa melindungi diri kita jasmani dan ruhani. Oleh karena itu, karena itu menjadi pelindung kita, ya, bagi suami, jaga tuh apa indera, panca indera diri kita itu, lindungi dengan istri itu. Ya. Apa misalnya? Mata. Ya. Allah berfirman dalam surat An-Nur, berapa selupa? Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu itu, ya, orang-orang beriman laki-laki itu, yaghuddu min absarihim, jagalah pandangan matanya itu, ya. Kalau sudah berumah tangga nih, kita disuruh menjaga mata tuh. Wa yahfadhu min furujihim, dan jaga kehormatannya, kemaluannya, ya. Jaga tuh. Nanti kalau gede-gede besar kemaluan, repot berjalan. Jadi Allah suruh kita apa? Wa yahfadhu furujahum. Tuh, pandangan matanya. Pak, Bu, kebakaran yang besar tuh, itu bermula dari percikan api yang kecil. Ya. Percikan api yang kecil itulah kemudian membakar seluruh bangunan besar. Rumah tangga yang kita niatkan kita bangun baik itu, dia bisa porak-poranda, gagal dan perjalanan gara-gara masalah kecil, gara-gara menurutkan hasrat pandangan mata kita. Kata Sayyidina Ali, ya, mengutip Rasulullah SAW, la taqbin nadrata fa inna lakal ula wa laysatil akhar. Wahai Ali, Rasul kepada anaknya, pada mantunya, wahai Ali, janganlah engkau ikuti pandangan matamu yang pertama itu, ya.
dengan pandangan mata berikutnya. Nabrota, kalau kita memandang wanita cantik, itu manusiawi. Tapi jangan diikuti dengan pandangan berikutnya. Ya. Pandangan matamu kepada wanita cantik yang pertama itu adalah rezeki untukmu. Dan itu halal bagi dirimu. Tetapi pandangan mata yang berikutnya itu bukan milikmu. Karena akan menjadi milik syaitanir rajim. Gitu. Nah, jadi apalagi di Belanda kan luar biasa dia godaannya. Wah, kalau kurang-kurang saya akan tutup mata begini terus gitu. Ya, tapi buka sedikit. Saya kadang kalau jalan Bu suka ada yang kalau naik mobil tuh ya ada yang ngedipin mata itu. Kadang mikir, ini saya minggir, parkir gitu ya, atau mampir. Ini ceweknya cantik ya, ngedipin mata kan gitu ya. Jadi kan sedikit kepikiran juga, minggir, parkir atau mampir gitu ya. Tapi kalau saya kan ustadz Bu ya, saya berzikir Bu. Jadi yang kedua adalah menyerukan hasrat biologis, harus pada tempatnya. Ya. Yang ketiga, nih hikmah atau visi misi berumah tangga itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya, jadi tidak mungkin keturunan itu didapat kalau tidak ada hasrat biologis. Ya. Keturunan penting karena dia akan mewarisi terah silsilah keluarga besar, akan mewarisi seluruh karunia rezeki yang Allah berikan pada keluarga. Ya. Anak penting sekali. Ya. Masih muda, masih punya potensi, masih motil misalnya, ya, masih bisa berjalan. Insya Allah, ya, tidak perlu nunggu lama-lama. Ya. Apalagi di Belanda kan musim dingin sekarang. Nah, gitu ya. Musim panas. Wah, gerah ya. Nanti tunggu lagi ya. Musim dingin mulailah tuh kan, bagus tuh anak, karena dia akan membimbing kita. Anak nih, kalau anak soleh ya, dia akan menuntun orang tuanya, menuntun istrinya, dan menuntun keturunannya. Nanti baca surat Tur ayat 23, kemudian surat Ar-Ra'd ayat 21, At-Tur 21, Ar-Ra'd 23 tuh. Ya, itu cerita tentang bagaimana seorang anak menuntun ayahnya, menuntun istrinya, menuntun keturunannya tuh. Ya, berfirman apa tuh? Wa jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Surga Aden yang Allah persiapkan itu akan diberikan kepada orang yang soleh dan mereka-mereka dari kalangan orang tuanya. Orang tuanya dituntun masuk surga. Ya, kalau anaknya soleh, anaknya baik. Bukankah salah satu di antara amalan yang anak bisa mengantarkan orang tua, anak yang soleh? Ya. Iza matabnu Adam inqata'a amaluhum illa bisalasin. Jika seseorang itu wafat, meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Ya. Siapa itu? Anak yang soleh satunya. Anak yang soleh, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bisa menuntun orang tuanya dan mengajak istrinya ke surga Aden. Ya. Dan keturunannya tuh, ya, diajak masuk surga bareng-bareng. Kan seneng ya. Terah Purnomo, keluarga besar Pak Purnomo, semuanya masuk surga oleh gara-gara anaknya Adam, ya, cucunya Pak Purnomo, semua disyarat masuk surga. Ya. Memang begitu Allah ciptakan itu. Karena nanti pada ujung tujuan berumah tangga itu adalah membentuk keluarga besar. Nah, tadi berapa? Baru 3 ya, 2. Ya, 1 apa?
memperoleh ketenangan. Yang kedua, hasrat biologis. Ketiga, mendapatkan keturunan. 4, membangun keluarga besar. Ya. Kalau kemarin ini Adam dan Pak Haji Purnomo itu sekedar keluarga, ya bojong soang saja. Setelah ada pernikahan ini, yang menikah, yang bergabung keluarga itu bukan hanya 2 insan ini saja, tapi 2 keluarga besar ini ternyata bergabung. Ya. Artinya apa? Kalau gitu pernikahan mempertemukan 2 keluarga besar, Bojong Soang dan keluarga besar Depok, menjadi lebih banyak lagi anggota keluarga. Dan nanti di akhirat kelak 2 keluarga besar akan dikumpulkan bersama lagi dengan keluarga besar yang lain. Bayangkan kalau anaknya 10, maka 10 keluarga besar itu akan berhimpun semua. Nah, oleh karena itu tujuan pernikahan adalah membangun masyarakat ukhuwah Islamiyah, keluarga besar ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, dan ukhuwah imaniyah, persaudaraan iman. Ananda Adam dan Ananda Salika. Ya, sekarang di pundak Ananda ada hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami. Begitu juga pada Ananda Salika Pratama. Ya. Juga di pundak Ananda ada hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan istri. Kalau Ananda berdua laksanakan hak dan kewajiban itu, ya, maka apa yang menjadi misi, visi, tujuan berumah tangga niscaya akan Anda peroleh. Apa itu? Sakinah, mawaddah, warahmah. Anda hidupnya akan diselimuti dengan sakinah, dibingkai dengan mawaddah, ditaburi rahmah, dan dilimpahi dengan barokah. Keberkahan akan Anda dapatkan. Bukan hanya sekedar para tamu akan mengucapkan barakallahu laka, tidak, tapi Allah akan memberikan keberkahan. Apa sih keberkahan itu? Keberkahan adalah apa? Kasratul khair wa ziyadah. Ya. Banyaknya kebaikan yang terus melimpah dan bertambah, itu adalah barokah. Baik pada umurnya, baik pada jasmaninya, baik pada rezekinya, baik pada kehidupannya, Anda akan mendapatkan keberkahan yang melimpah ruah. Syaratnya apa? Laksanakan hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan kewajiban hak sebagai seorang istri. Suami istri itu memang masing-masing ada kekurangan dan ada kelebihannya. Apa dalam ilmu genetika apa namanya itu? Key and lock, ya. Jadi seperti key and lock, ya, kunci dan gembok. Nah, jadi kalau suami itu key-nya, ya, istri itu gemboknya. Maksudnya apa ya? Jangan sampai begini. Kunci ini bisa dipakai pada setiap gembok. Kunci serbaguna namanya. Apa? Kunci T, jangan seperti itu ya. Begitu jadi gembok. Jangan sampai jadi gembok semua kunci bisa masuk, jangan, bahaya. Ya, bahaya. Repot nanti menetapkan gennya itu kan. Sekarang kan lagi musim gen Baklawi nih, ya. Orang sibuk. Ya. Kalau banyak kuncinya repot, nggak bisa ditentukan apa hafalnya. Ya. Jadi dia hanya boleh key and lock, suami dan istri saja. Tidak boleh dengan wanita lain, tidak boleh dengan suami lain. Kalau itu dilaksanakan, maka sakinah, mawaddah, warahmah, dan barokah akan Anda peroleh. Bukankah itu yang ingin kita dapatkan? Barokah ini hanya bisa dicapai kalau kita ada dalam ketakwaan. Tadi pada mukadimah saya sampaikan, berumah tangga adalah bisa melaksanakan separuh dari urusan agama, dan separuhnya lagi adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita sering baca apa surat Al-A'raf ya 96, lau anna ahlal qura amanu wattaqau
la fatahna alaihim barakatin minas samai wa ardh. Jika sekiranya ya, penduduk kampung kita nih, RW 13 nih, RT 6 ya, beriman dan bertakwa, iman dan takwa itu, maka pasti Allah akan kucurkan tuh, akan Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Ya. Allah berikan keberkahan. Mananya apa? Anda akan betah. Ya. Tinggal di mana Anda bisa bertakwa di sana. Kalau Anda punya rumah di Belanda nanti, isi rumah itu dengan suasana ketakwaan, isi suasana keagamaan, isi rumah itu dengan suasana spiritualitas, maka Allah menjamin tentang kebahagiaan hidup rumah tangga di dalam rumah yang kecil itu. Dan rumah itu menjadi baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Ananda salika paramita, tahukah Anda bahwa di tangan Ananda Adamlah letak surga bagi Ananda. Ya, begitu juga Adam. Di tangan istri Anda lah letak surga bagi Anda. Oleh karena itu, cintai nak salika. Oleh karena itu, nak salika hormati nak Adam. Taati apa yang menjadi titahnya. Ada beberapa hak ya, dan kewajiban seorang istri pada suami. Apa diantaranya? Melayani suami dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, mentaati suami. Selama perintahnya itu ada dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taatilah selama dalam ketaatan. Tapi kalau dalam kemaksiatan, sebaiknya tidak ditaati. Yang ketiga, memberikan kegembiraan dan kebahagiaan bagi suami. Yang keempat, menjaga seluruh harta yang ditinggalkan oleh suami. Dan yang kelima adalah meminta izin ya apabila ingin saum, berpuasa ya, sementara suaminya ada di rumah, atau ingin bepergian ya ke tempat jauh lebih dari 3 hari, sebaiknya mintalah izin kepada suami. Itu semua akan menjadikan Ananda orang yang selamat di dunia dan bahagia di akhirat kelak. Begitu juga Adam ya. Sebagai seorang suami, Anda punya hak dan kewajiban. Apa diantaranya? Mahar sudah Anda berikan ya. Yang kedua, nafkah. Berikan nafkah kepada anak salika, nafkah jasmani dan nafkah ruhani. Ya. Kemudian bersabarlah ya dengan segala macam kekurangan, keterbatasan pasangan kita. Bukankah kita bukan makhluk yang sempurna? Ada saja kekurangan, keterbatasan kita. Tapi kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 19. Nanti Bapak Ibu buka di rumah surat An-Nisa ayat 19. Allah berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fasa an takfuru syai'an wa ja'alallahu fihi khairan katsira. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pergaulilah istrimu itu dengan sebaik-baiknya. Sama, istri pun sama. Pergaulilah suami itu dengan sebaik-baiknya. Jika ada sesuatu yang kurang menyenangkan bagi dirimu, yang kau tidak suka ya dari suami atau istrimu, tengok yang lainnya. Pasti Allah berikan sifat yang lebih baik dan lebih banyak. Jadi kalau nak Adam atau nak salika mandang suami atau istrinya itu ada yang kurang, tengok sifat lainnya. Mesti dia memiliki sifat lain yang lebih baik. Kan Allah tidak memberikan kelebihan itu cuma satu, dia banyak kelebihan ya. Oleh karena itu mungkin pada waktu pacaran, waktu ta'aruf, kita kenalnya cuma satu sifat ya. Tapi begitu di rumah tangga, kita akan mengenal sifat aslinya tuh ya. Dulu waktu saya pacaran Bu ya, waktu ta'aruf,
Karena cuma baik-baiknya aja tuh. Mulai kan ada ta'aruf, ada tafahum, memahami itu, ya. Mulai paham, ya. Kemudian ta'aluf, ada terikat, kan? Bersatu tuh. Baru tahu sifat aslinya. Ya. Kalau dulu awal kita nggak tahu. Nanti anak Adam juga begitu. Nah, Salika juga sama. Nah, ketika kita memandang ada kekurangan, ada keterbatasan dari pasangan hidup kita, maka tengok ya sifat yang lainnya. Pasti ada, ya, pasti ada. Dan itu mesti orang sudah memiliki. Sekalipun ya ada kekurangan, kalau kita lihat kelebihan yang lainnya, dia akan tumbuh kembali rasa cintanya. Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Terus itu ada itu, ya. Tumbuh lagi, ya. Kita harus tumbuhkan rasa kasih sayang itu bisa kita mulai goyah. Karena nanti Adam akan mengalami perjalanan hidup yang goncangan, yang luar biasa. Orang rumah tangga itu disebut bahtera, Bu. Bahtera itu kapal, ya. Kapal yang mengarungi samudra, namanya dia bahtera. Bahtera rumah tangga itu pasti ada goncangan ombak yang tidak kecil, ya. Angin topan yang melanda, bahkan benturan karang yang tidak sedikit. Di saat itu perlunya kita kerjasama antara suami dan istri. Kalau kerjasama itu terjadi dengan baik, maka bahtera sebesar apapun, gelombang sebat apapun, mesti Ananda bisa melalui ujian yang begitu besar itu. Karena tidak mungkin Allah biarkan rumah tangga itu tanpa ujian. Ujian itu semata-mata demi kebaikan pasangan. Ya. Ujian itu dalam rangka memperkuat ketahanan. Karang yang besar itu, yang kuat itu, karena dia mampu menahan hantaman ombak yang besar, sehingga dia bisa kokoh. Kita pun sama, kalau rumah tangga ingin kokoh, kuat, seperti siapa? Seperti Pak Purnomo dan Ibu, ya. Bayangkan, beliau mempertahankan rumah tangga sampai usia, ada 40 tahun rumah tangga, Pak. 40 tahun? 30 lebih ya. 30 tahun rumah tangga dia bisa pertahankan. Tuh. Nah, Adam belajar dari orang tua. Orang tua mampu bertahan ke rumah tangga sampai 30 tahun. Tanya rahasianya kayak apa. Pasti dia pun ada gelombang, ya, hantaman ombak yang besar. Ananda pun begitu. Kelak akan menghadapi goncangan itu. Tapi itu cara Allah untuk mendidik Ananda. Agar Ananda lebih dewasa, lebih matang, dan lebih siap. Karena akan menghadapi goncangan yang lebih besar lagi. Nah, di saat mendapatkan goncangan itu, ingat bahwa itu merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan caranya harus kembali kepada Allah. Apa? Dengan ketakwaan, ya, takut pada Allah. Duh anak king anak abi, ya. Kade ulah lali ibadah masing jumati ka Allah Rabbul Jati. Harus kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya bisa kalau tanpa bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bisa goncangan itu datang siapapun, ya. Apakah nak Adam atau nak Salika, bahkan mungkin kadang-kadang datang dari orang tuanya, datang dari lingkungannya, yang bisa saja itu menguji Ananda berdua, ya. Apalagi di Belanda, ya, ceweknya cakep-cakep, godaan, ya. Itu yang mesti direnungkan oleh Adam. Ingat, ya. Dan bagian akhir yang juga Ananda harus renungkan. Kalau kemarin Ananda cuma punya orang tua 2, sekarang Ananda punya orang tua 4, ya. Baik Salika maupun Adam punya orang tua 4, orang tua kandung dan orang tua mertua. Dua-duanya memiliki kedudukan yang sama. Oleh karena itu, raihlah ridho
dari keempat orang tua Ananda. Ya. Karena ridho Allah itu sangat bergantung kepada ridho keempat orang tua. Ya. Ridho Allah fi ridho walidain, wa sukhtullah fi sukhtal walidain. Ridho Allah itu bergantung kepada orang tua, dan murka Allah itu bergantung pada murka orang tua. Jika misalnya Ananda tinggal di Belanda, ya, bertahun-tahun nggak ada komunikasi dengan orang tua di Indonesia, ya, mungkin apa karena sibuk, karena lupa, ya, sekali-kali mungkin boleh telepon, boleh WA. Sekarang fasilitas lebih mudah, bisa video call, minta doa setiap saat. Kalau kemarin mungkin orang tua sering telepon kepada Ananda, ya, sekarang sudah tidak mungkin lagi, ya, karena Ananda sudah punya istri. Ada keterbatasan, walaupun bagaimanapun orang tua itu tidak ingin mengganggu, merusak hubungan rumah tangga anak-anaknya, sehingga frekuensi telepon itu juga menjadi jarang, berkurang. Itu manusiawi. Apalagi datang misalnya ke tempatnya, orang tua itu jarang, Pak. Ya, berkuranglah. Ya. Karena merasa berkurang, orang tua tetap sayang sebenarnya. Anak yang harus memilih inisiatif untuk melakukan komunikasi dengan orang tua. Telepon, "Mak, gimana kabarnya? Pak, gimana? Sehat?" Boleh minimal seminggu sekali. Karena dari sana anak tidak akan mendapatkan doa. Doa dari orang tua, ya. Dan doa itulah yang mustajab dari orang tua kepada anaknya. Bukankah kesuksesan Anda di Belanda, keberhasilan Anda di sekolah ini, salah satu di antaranya adalah karena doa orang tua. Ya. Orang tua mendapatkan di saat Anda sedang tidur lelap, ketika Anda ada di sekolah, ibu Anda sujud menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, meneteskan air mata, minta pada Allah, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahagiakanlah anak kami, sukseskanlah anak kami, karuniakanlah anak kami, limpahkan rezeki pada anak kami, majukanlah dia, mudahkanlah segala urusan." Itu orang tua setiap malam di saat dia sujud, ya. Di saat kita sedang bekerja, suami, istri, ibu berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Allahumma inna nas'aluka rizqan halalan thayyiban." Ya Allah, aku mohon kepadamu agar Engkau karuniakan, limpahkan rezeki yang baik dan halal kepada suamiku, kepada anakku, kepada istriku, kepada cucuku. Oh, minta dia, ya, tanpa sepatu kita yang didoakan. Rasul bilang, ya, apa tuh? Doa di dhahril ghaib mustajab. Doa yang tidak diketahui oleh orang yang didoakan itu mustajabah. Minta pada Allah rizki. Berdirilah salika. Di Belanda boleh berdoa. Enaknya agama Islam itu Tuhannya ada di mana-mana. Ya, tidak harus di masjid, tidak, berdoa di mana saja boleh, di kantor, di rumah, ya, di sawah, di kebun, di mana kita bisa berdoa. Allahumma inna nas'aluka rizqan hantaban wa in kana fis sama fanzilna, ya Rabb. Jika rezeki untuk anakku, ya, untuk suamiku, untuk istriku masih di atas langit, tolong Kau turunkan, ya Rabb. Minta doa itu, ya. Wa in kana fil ardi fakhrijna, jika rezeki nikmat untuk anakku, suamiku, istriku masih ada di dasar bumi, tolong Engkau angkat, ya Rabb, biar gampang pengambilnya tuh, ya. Wa in kana ba'idun faqaribna, jika rezeki untuk anakku, untuk suamiku, untuk istriku, untuk cucuku masih di timur sana, masih jauh, tolong Engkau dekatkan, ya Rabb. Wa in kana haramun fatahhirna, jika rezeki untuk suamiku, untuk anakku, untuk istriku masih dalam keadaan kotor, tolong Kau sucikan, ya Rabb. Tolong Kau bersihkan, tolong buang itu subhat-subhat, haram-haram itu. Berikan kepada istri, pada keluarga, rezeki yang halal saja. Karena itu akan menyelamatkan kita semua, baik di dunia maupun di akhirat.
Semoga saja ya Adam dan Salika ke depan bisa memahami apa yang saya sampaikan ini dan bagi kita semua. Dan sebelum tutup, mari kita bersolawat kepada Rasulullah SAW ya, untuk agar seluruh doa nanti itu dikabulkan. Salatullah salamullahi ala Rasulillah. Salatullah salamullahi ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil habib Rasulillah ahlil bait ya Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum tutup, mari kita sama-sama mengangkat tangan kita, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kedua mempelai ya, dihasilkan maksudnya, dimudahkan urusannya dan dicapai segala macam cita-citanya. Dan kepada kita semua, orang tuanya, keluarganya, kerabatnya serta yang hadir juga mendapatkan limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hamdan yuafini mukafi mazidah. Rabbana walhamdulillah syukru kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa bimustanik. Allahumma sholli sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayiat wa tarfana bi andakal darajat tubalighina salbayat min jamil hatfat ya badal mamad. Allahumma bifadlika huffana wa bilutfika umana. Allahumma nas'aluka afiyata wa dawamal afiyah wa syukra alal afiyah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina abina Adam wa ummina Hawa kama alafta baina Sayyidina Yusuf wa sadatuna Zulaiha kama alafta baina Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatuna Khadijatul Kubra kama alafta Sayyidina Ali wa sayyidatuna Fatimatu Zahra kama alafta bainal ma'i was salji. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama' bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi sabrillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.